Ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Zahra Uhastani Kinasi atau biasa dipanggil Ayah dari Center of Management IPB dan rekan aku, Tri Puspita dari Future Stars IPB. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif banget. Nah, dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai mengembangkan diri dengan bergabung di komunitas rumah milenial. Bisa nggak sih? Tuh, menarik banget kan topiknya. Nah, Tri, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Selain kita, di sini pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi juga loh. Kira-kira siapa sih orang itu? Boleh dong Tri, di-spill supaya Sobat Ngulik yang ada di rumah nih pada nggak penasaran lagi. Oke, jadi gini nih Kak Aya dan Sobat Ngulik yang ada di rumah. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang tentunya nggak kalah menarik dan inspiratif dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan seorang program director dari komunitas rumah milenial, yaitu Kak Nuraini Citra. Mungkin kita sambut dulu aja kali ya. Halo Kak Citra! Halo, Sobat Ngulik. Gimana nih Kak Citra kabarnya hari ini? Apakah udah siap buat sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik? Alhamdulillah hari ini kabarnya luar biasa, baik, dan siap banget untuk sharing-sharing sama Sobat Ngulik. Wah mantap, Kak Citra udah semangat banget nih. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi sama Kak Citra, aku mau minta spill dikit-dikit nih. Kayak sekarang kakak tuh posisinya lagi ada di mana dan lagi sibuk apa? Oke, Sobat Ngulik sebelumnya perkenalkan, nama aku Nuraini Citra, biasa dipanggil Citra. Saat ini kegiatan aku kerja di sebuah perusahaan di daerah Jakarta Barat, dan juga aku adalah seorang fresh graduate. Wah, keren banget ya Kak Citra. Pokoknya semangat terus buat Kak Citra dengan segala kesibukannya. Yang terpenting tetap stay safe, stay healthy, and stay happy ya Kak. Karena percuma nih kalau misalkan kita healthy tapi nggak happy gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya kali Kak. Yang pertama nih, boleh nih diceritakan tentang profile, educational background, personal life, dan kegiatan apa yang sedang Kak Citra kerjakan saat ini? Oke, jadi personal background aku itu sebenarnya dari analis kimia. Jadi aku lulusan dari Semakbo, terus aku lanjut kuliah di Universitas Juanda Bogor, ngambil teknologi pangan. Nah, untuk background kerjanya sendiri, itu aku udah punya pengalaman di sebagai QC atau Quality Control di sebuah distributor alat kesehatan, lalu sebagai analis kimia di jasa analis, dan sekarang itu aku sebagai marketing produk di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Barat. Nah, aku juga masih aktif ngikutin komunitas, itu salah satunya Rumah Milenial. Wah, jadi selain menjadi program director dari Rumah Milenial, Kak Citra ini juga aktif pada beberapa kegiatan lainnya ya, Kak? Iya, betul. Oke. Oh iya nih, Kak, mungkin Sobat Ngulik yang ada di rumah masih pada bingung dan ada yang belum tahu tentang komunitas Rumah Milenial. Boleh dong, Kak, dijelasin sebenarnya apa sih komunitas Rumah Milenial itu? Dan mungkin boleh juga diceritain awal mula terbentuknya tuh kayak gimana? Oke, baik. Jadi Rumah Millennials itu dibentuk tuh tanggal 22 Juli di tahun 2017. Foundernya itu Taufan Teguh Akbari. Nah, biasanya aku panggil beliau itu sebutannya Sir. Nah, di tahun itu Sir Taufan itu juga ngebangun bersama Mbak Asi. Jadi Mbak Asi ini kalau di Rumah Millennials ini sebagai sekjen Rumah Milenial. Awalnya ini melihat dari demografi atau millennials itu pada saat itu tuh sangat berpotensial sekali loh jika dipertemukan dalam suatu wadah, bisa saling tumbuh berkembang, berdaya dan bermakna.
itu untuk negara kita sendiri, jadi untuk bangsa ini. Nah, untuk rumah millennials ini sebenarnya didirikan karena adanya bonus demografi di Indonesia, di mana saat ini kan banyak sekali ya generasi millennials dan generasi Z. Nah, di mana mereka itu lagi gencar-gencarnya nih untuk memiliki potensi lebih untuk saling berkolaborasi, bernetworking. Nah, disinilah wadahnya di rumah millennials. Nah, di rumah millennials sendiri itu sebenarnya memposisikan dirinya itu sebagai pentahelik. Jadinya bedanya rumah millennials dengan mungkin komunitas lainnya. Jadi kalau rumah millennials ini dia tuh di tengah-tengah, jadi sentral. Jadi dia tidak berpihak kepada manapun. Jadi di sini kita bisa banyak belajar misalkan tentang pendidikan, itu bisa tentang mungkin public speaking, tentang ekonomi, tentang mungkin politik juga bisa. Dan tentang sosial dan masih banyak hal lagi yang bisa dipelajarin di rumah milenial. Jadi kurang lebih tentang rumah milenial itu sih. Oke, mantep banget. Jadi ini tuh bermula dari keresahan-keresahan dan peluang-peluang gitu ya. Maka foundernya ini melihat peluang gitu. Sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan Kakak ini sebagai program director gitu ya dari komunitas ini. Kalau boleh tahu nih Kak, di komunitas ini tuh bagaimana sih sistem kepengurusannya? Mungkin bisa dari struktur hierarki dan apa aja gitu tugas-tugas yang ada di dalamnya. Oke, baik. Untuk kepengurusannya sendiri itu jadi di kita itu sebenarnya nggak ada masa jabatannya. Jadinya tuh terserah kita sih, kita mau ikut di pengurus harian itu sampai kapan. Nah, tapi untuk strukturnya sendiri itu jadi di rumah millennials itu terdiri dari founder. Foundernya itu kan Tertolong Teguh Akbari, terus ada sekjennya rumah millennials itu Mbak Asti Dewi Karim. Terus selanjutnya itu ada BOA, jadi Board of Advisor. Nah, BOA ini tuh bagaikan apa ya? Yang penasehat lah, jadi penasehatnya rumah milenial. Nah, terus juga ada ketua bidang. Jadi ketua bidang ini, jadi di rumah milenial itu uniknya tuh banyak banget bidang-bidang karena kan dia sebagai pentahelik, sebagai sentral yang tadi aku bilang. Jadi ada bidang, misalkan bidang pendidikan, bidang kepemudaan, terus ada lagi bidang entertain, terus ada bidang lingkungan, dan masih banyak lagi. Nah, yang join di rumah millennials ini untuk yang board BOA atau yang ketua bidangnya itu bisa dilihat nanti kalian di websitenya rumah millennials. Itu orang-orang yang emang udah dibilangnya tuh emang udah keren banget lah, emang expert lah di bidangnya. Jadi mungkin kayak contohnya Prilly Latukonsina. Nah itu beliau itu ketua bidang di bagian entertainment. Jadi di industri kreatif di rumah milenial. Nah selanjutnya itu ada pengurus harian. Nah kalau pengurus hariannya itu ada dari General Affair. General Affair ini tugasnya itu kayak membuat dokumen, terus maksudnya dokumen di sini kayak surat. Jadi surat menyurat, selanjutnya pendataan, habis itu kayak ngirim-ngirim email ke audiens kalau rumah millennials ada acara. Itu kurang lebih untuk GA. Selanjutnya ada bagian program, nah itu bagian aku. Jadi di program itu untuk strukturnya sendiri sebenarnya jadi ada koordinator program rumah millennials, terus nanti ada vice program directornya, nanti selanjutnya ada program directornya itu aku. Nah di program ini tugasnya itu tentunya membuat acara, jadi membuat acara di RM. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan institusi atau dengan komunitas lain atau dengan influencer. Nah itu mau buat acara apa sih yang bisa ngena banget nih buat anak-anak atau buat masyarakat Indonesia sekarang ini. Nah itu yang berdampak sih acaranya. Atau enggak
misalkan ada pihak luar yang mau kolaborasi dengan Rumah Millennials, jadi misalkan mereka pengen dibuat acara nih sama Rumah Millennials, itu bisa banget. Terus juga selanjutnya ada bagian partnership. Nah, di mana partnership ini tentunya saling berpartner ya, jadi kayak berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu tuh ada media sebagai media partner, terus sebagai waktu itu sempat sebagai sponsor, tapi sekarang kita fokusnya sebagai media partner atau sebagai kolaborator. Jadinya kalau misalkan kolaborasi dengan Rumah Millennials itu melewati partnership dulu, atau enggak dari pihak dalam mau ke pihak luar juga mau kolaborasi itu ke bagian partnership. Jadinya lebih banyak partnership sih untuk yang bekerja sama dengan pihak luar, kayak mungkin bikin nanti MOM atau yang lainnya. Terus selanjutnya itu ada bagian Komdev. Komdev itu Community Development. Jadi itu tugasnya itu untuk membuat program yang bisa mendevelop internalnya. Jadi anggota internal atau bisa jadi pengurus harian RM atau pengurus RM itu dibilangnya sibling. Nah, jadi Komdev ini membuat program-program apa sih yang bisa mengembangkan soft skill ataupun hard skill ataupun kayak bonding untuk di internal pengurusan. Nah, selain itu juga sebenarnya Komdev juga itu yang mengurusi kayak kerjasama juga, mungkin 11-12 ya tugasnya itu sama kayak program. Jadi kalau misalkan yang Komdev ini tuh lebih kerjasamanya tuh lebih luas lagi, karena kan dia pengembangan komunitas ya, jadi dia itu lagi kerjasama sama acaranya yang UGM, yang FISIP UGM itu yang Future Leaders. Nah, itu RM di situ masuk sebagai salah satu pemateri di acara tersebut. Nah, itu yang mengurusi acaranya itu dari pihak Komdev. Terus selanjutnya di RM sendiri itu ada Rumah Millennials Campus Network. Nah, atau bisa disingkat itu RMCN. Jadi RMCN ini adalah tempat wadah untuk mahasiswa nih yang masih mahasiswa aktif untuk menjadi pengurus di Rumah Millennial. Nah, itu sih kurang lebih. Wah, keren dan mantap banget ya ternyata. Sesuai penjelasan Kak Citra tadi, jadi memang setiap struktur kepengurusan memiliki tugasnya masing-masing yang harus dijalankan sesuai bidang-bidangnya gitu ya, Kak? Betul. Nah, terus kan Kak Citra di sini juga sebagai program director ya. Untuk saat ini program apa aja sih, Kak, yang sedang berjalan, dan apa inovasi yang dilakukan untuk program yang akan diadakan ke depannya? Oke. Untuk yang program berjalan saat ini di Rumah Millennials itu ada M-Talks. Jadi M-Talks itu acara talk show. Biasanya sih kita diadainnya setiap bulan, tapi kita lihat juga kondisi dan situasi. Terus juga ada MPD. MPD itu jadi kayak untuk pengembangan, jadi Millennials Program Development. Ini pengembangannya untuk lebih ke eksternal. Jadinya misal waktu itu kita sempat buat kelas tentang investasi, tentang finansial. Terus juga ada BBM. BBM itu bincang-bincang milenial. Nah, BBM ini acaranya kayak talk show tapi lewat live IG. Jadinya kan kalau M-Talks itu lewat Zoom atau offline, tapi kalau yang BBM ini acara yang lewat live Instagram. Selanjutnya juga ada Millennials Day Out. Jadi ini acara untuk internal milenial sendiri. Jadi untuk sibling. Jadi acaranya kayak jalan-jalan atau bonding. Selanjutnya di Rumah Millennials juga sebenarnya ada ini bukan program sih, sebenarnya salah satu bagian juga dari Rumah Millennials itu ada Rumah Millennials Regional, di mana Rumah Millennials Regional itu salah satu pengembangan dari timnya Komdev. Jadi sejauh ini udah ada 16 daerah, itu dari daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kayak Rumah Millennials ini sekarang udah punya cabangnya masing-masing. Nah,
untuk program di RMR sendiri itu sama kayak di pusat. Tadi kayak ada MTalks, BBM, terus ada MPD. Nah, itu sih kurang. Wah, programnya ternyata banyak juga ya Kak, dan kayaknya menarik-menarik nih. Selain buat menambah ilmu, pengalaman, tentunya pasti juga menambah keluarga baru gitu ya. Nih buat Sobat Ngulik, buat Sobat Ngulik yang udah mulai tertarik nih, boleh makin disimak lagi ya perbincangan kita malam hari ini. Nah, mau nanya lagi nih Kak, dari berbagai program dan kegiatan yang ada nih, kira-kira apa sih hambatan atau kendala yang Kakak rasakan gitu selama pandemi kemarin tentunya ya? Dan juga kan sekarang nih kita ibaratnya lagi di masa transisi gitu, karena tahun ini tuh kasus COVID udah lumayan menurun gitu ya, jauh menurun gitu. Apakah ada kegiatan yang nantinya disesuaikan dengan kondisi saat ini? Misalkan kegiatan offline atau mungkin masih hybrid gitu, dan gimana sih cara Kakak untuk survive dari hambatan tersebut? Oke, baik. Kalau untuk kegiatan sendiri, jadi kan Rumah Millennials ini awalnya bikin program offline waktu sebelum pandemi kan, di daerah di daerah Tempo, base-nya itu di daerah Jakarta. Nah, pas COVID melanda, ini kita sempat vakum, tapi kita vakumnya nggak lama. Jadi waktu itu beberapa bulan setelah COVID itu kita benar-benar ngadain acara virtual itu gencar-gencaran banget. Karena tuh kayak orang-orang mungkin suntuk kali ya di rumah ngapain, terus akhirnya Rumah Millennials ini bikin program itu sehari tuh program MTalks itu tuh bisa sampai 2 kali, bahkan 3 kali, dan narasumbernya juga narasumber yang benar-benar expert di bidangnya. Kayak influencer pun kita undang, ataupun kayak CEO atau founder itu pun kita undang untuk sebagai pemateri. Nah, di awal-awal pandemi itu untuk audiens yang mengikuti webinar MTalks itu bisa dibilang cukup banyak sekali, itu sampai malah Zoom-nya itu benar-benar udah full kapasitasnya, sampai-sampai kita tuh mesti live di YouTube karena udah tidak bisa menampung audiensnya lagi. Nah, selanjutnya pandemi ini kan cukup lama ya, 2 tahun. Dengan berjalannya waktu, audiens mungkin udah jenuh untuk mengikuti webinar-webinar. Hingga akhirnya kita membuat inovasi baru, yaitu adanya BBM, Bincang-Bincang Millennials, lewat live Instagram. Di situ di awal-awal pun juga audiensnya itu cukup banyak, jadi banyak yang mengikuti kegiatan BBM ini. Namun ya hambatannya pasti di kemudian hari itu yang yang nonton live IG-nya RM tuh sedikit gitu. Terus sudah gitu juga yang ikutan MTalks-nya RM juga kok sedikit. Jadi kita sempat mikir kayak, wah kenapa ya, ada apa ya? Kok orang-orang kok nggak banyak yang ikut ya, padahal untuk pemateri sendiri itu kita pastinya ngundang yang pemateri yang expert, ya mungkin juga orang-orang juga udah, selain expert juga orang-orang banyak yang kenal pemateri itu. Terus juga untuk isi materinya sendiri juga itu isi materinya nggak ece-ece, itu daging banget, tapi kita tuh mikir kenapa ya orang-orang kok sedikit ya. Ya dari situ ya udah kita pastinya melakukan evaluasi. Terus gitu kita juga melakukan kayak istilahnya kayak screening kali ya. Jadi kayak melihat dari feedbacknya, kira-kira zaman sekarang ini anak-anak tuh maunya acara apa ya. Nah, hingga akhirnya waktu itu kita buat acara yang MPD, yang Millennials Program Development. Itu tentang finansial. Soalnya waktu saat itu orang-orang tuh lagi gencar-gencarnya tuh belajar finansial, kayak belajar saham, belajar reksadana, terus kayak kripto, ya kayak gitu. Ternyata setelah kita buat acara itu, yang ikutan dan yang daftar itu cukup banyak banget yang tertarik dengan acara itu. Jadi dari situ kita belajar, oh berarti kita harus buat acara event yang sesuai nih sama zaman sekarang yang lagi hype apa, dan juga tentunya pematerinya itu yang emang expert, yang orang-orang tuh banyak yang tahu, jadinya banyak yang ikutan juga. Nah, selanjutnya
untuk yang tahun ini, karena tahun ini kan udah masa transisi, udah mau mulai, udah banyak kegiatan lah yang dilakukan offline. Tapi untuk saat ini, Rumah Millennials kegiatannya masih hybrid. Jadi yang terakhir itu kita bekerja sama dengan Shopee. Nah itu acaranya dilakukan hybrid, audiensnya itu online, audiens dan pematerinya itu online. Tapi untuk moderatornya dan waktu itu pengisi acaranya itu offline. Nah itu cukup, kalau hybrid itu mungkin cukup banyak yang harus disiapin sih. Jadi sebenarnya untuk acara online, hybrid, sama offline itu plus minusnya itu ada. Tapi kayak rencananya sih untuk ke depan kita mau nyoba acara offline. Nah base-nya itu tetap di Jakarta. Dan soalnya melihat juga orang-orang nih sekarang udah pada kembali normal dan lagi antusias banget untuk mengikuti kayak acara-acara offline. Itu sih. Wah, jadi untuk sekarang masih hybrid, tapi kedepannya ini akan diadakan acara offline gitu ya Kak rencananya. Terus juga, ya. Lalu untuk cara survive-nya tadi bisa banget nih Sobat Ngulik dijadiin contoh dan pembelajaran supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu nih Kak, untuk mengembangkan diri pada internal dari komunitas Rumah Milenial, contohnya untuk anggota-anggotanya gitu ya Kak, biasanya ada program apa aja sih Kak? Dan selama di komunitas ini apa sih yang Kakak rasain dan udah didapetin sama Kak Citra? Boleh dong Kak diceritain. Oke, kalau untuk pengembangan untuk internal sendiri, itu kan dipegang sama Komdev. Nah, jadi Komdev ini juga bikin program juga nih, program-program seperti, bukan M-Talks ya, tapi jatuhnya. Jadi program yang untuk mendevelop anggota internalnya. Jadi kayak waktu itu sempat kita belajar tentang Canva, terus belajar tentang public speaking, terus juga waktu itu kalau waktu sebelum pandemi itu offline itu kita sempat bikin design thinking. Jadi untuk internalnya sendiri. Jadi banyak sekali sih pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari di RM ini untuk pengurusnya. Oke, jadi selain kegiatan di luar yang banyak juga tentunya ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya untuk pengurus internalnya gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Untuk komunitas Rumah Milenial ini dalam keanggotaannya, apakah setiap tahunnya tuh bakal ada open recruitment atau memang ini tuh terbuka gitu buat siapa aja? Dan kira-kira apa sih gitu persyaratannya untuk ikut serta dalam komunitas ini? Apakah kita tuh harus ada kemampuan atau skill khusus gitu yang diperlukan? Oke. Untuk ya bagi Sobat Ngulik yang mau join di RM, itu sebenarnya RM itu bukanya itu bisa dibilang setiap tahun. Nah, tapi jangan sedih kalau misalkan RM pusat tuh misalkan belum buka oprek. Jadi kan RM itu ada Rumah Milenials regionalnya. Tadi aku bilang ada 16 daerah. Jadi Sobat Ngulik itu bisa pantengin aja IG-nya Rumah Milenials Network. Nah, biasanya RMR ini suka open recruitment buat daerah-daerah mereka khususnya. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri, itu di kita tuh secara general yang umumnya itu mahasiswa. Kita memang pengen fokusnya itu ke mahasiswa kan, karena kan disinilah tempat mereka untuk banyak belajar hal-hal baru dan untuk berkolaborasi. Mahasiswa aktif itu dari semester 2 sampai semester 6. Itu kenapa kita patokin sampai semester segitu, karena semester akhir itu kebanyakan mahasiswa itu udah sibuk dengan tugas akhirnya. Nah, selain itu juga pastinya komitmen ya, punya komitmen yang tinggi. Terus udah gitu dia dapat memanage waktu. Untuk syarat-syarat khususnya sendiri sih kayak misalkan punya keterampilan soft skill apa, itu sih kita nggak iniin banget ya, nggak dipatokin banget harus misalkan bisa public speaking lah, harus bisa inilah, enggak sih. Kita umum aja bagi yang mau aja. Yang penting bagi yang mau berdaya, berkarya, bermakna di Rumah Milenial.
Wah, infonya penting banget nih. Aku jujur jadi tertarik juga sih untuk ikut Rumah Millennials. Nah, terus juga nih untuk Sobat Ngulik yang tertarik untuk ikutan di komunitas Rumah Milenial ini, boleh banget tuh tadi dicatat dan diingat-ingat ya syarat-syaratnya. Dan cek juga IG-nya Rumah Milenial. Nah, aku lanjut aja nih ya Kak, ke pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari Kakak untuk Sobat Ngulik yang rata-rata merupakan kaum millennials yang ingin mengembangkan diri, tapi masih bingung nih Kak, caranya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan diri. Mungkin dari Kak Citra ada tips and triknya gitu Kak? Oke, untuk Sobat Ngulik, ini kalau dari aku sendiri, tips and triknya itu pertama itu gak usah ragu-ragu dulu, kayak coba aja dulu, jadi berani untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena dari situlah banyak banget pengalaman dan pelajaran baru yang akan kalian dapetin. Dan kalian juga nggak usah insecure dulu dengan kemampuan kalian, karena kalau nggak dicoba kalian nggak bakal tahu rasanya gimana, hasilnya gimana. Jadi mulai aja dulu. Oke, jadi tuh inti dari segala tips and triknya tuh yang penting mulai aja dulu ya Kak. Karena tuh aku juga pernah dengar kalau misalkan kita nggak nyoba, itu kita cuma kalau misalkan kita nyoba itu ada kemungkinan kita berhasil sama kita gagal. Tapi kalau misalkan kita nggak nyoba, ya udah berarti kita udah gagal aja gitu ya Kak. Iya. Nah, oke, jadi Sobat Ngulik, gak kerasa nih ya kita udah lumayan lama berbincang-bincang bareng Kak Citra gitu. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight baru yang luar biasa bermanfaat nih. Mulai dari tadi juga udah dikasih tahu awal mula komunitas Rumah Milenial ini terbentuk, terus kegiatannya apa aja, strukturnya bagaimana, tips and triknya juga seperti apa, syarat-syaratnya, dan ini tuh syarat-syaratnya ibaratnya terbuka gitu ya buat yang kalian yang penting punya komitmen bisa join. Nah, buat Sobat Ngulik nih yang ibaratnya udah mulai makin tertarik sama komunitas Rumah Milenial, boleh nih di-stalk lagi sosmed-sosmednya gitu, dan dicatat lagi tadi info-info pentingnya tuh apa aja gitu. Oke, sebelum kita pamit, aku mau mengucapin terima kasih banyak nih buat Kak Citra yang sudah bersedia untuk sharing-sharing bareng kita tentang mengembangkan diri dengan bergabung di komunitas Rumah Milenial. Bisa gak sih? Bersama aku Tri, Kak Aya, dan juga Sobat Ngulik episode kali ini. Makasih banyak ya Kak Citra buat kesempatannya yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga untuk Ngopi Podcast. Ya, semoga kita bisa ketemu ya Kak di lain kesempatan, atau mungkin nanti kita ketemu di Rumah Milenial ya Kak. Iya, boleh banget. Nanti stay tune terus untuk Sobat Ngulik acara-acara Rumah Milenial. Oke, terima kasih banyak Kak Citra. Nah, Sobat Ngulik, jangan lupa ya untuk follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak banget inspirasi dan tentunya sangat bermanfaat. Tapi buat kalian nih yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu, karena kalian bisa langsung aja nonton di Ngopi Podcast yang ada di YouTube Center of Management, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke deh, kalau gitu aku, Aya dari Center of Management IPB, dan rekan aku, Tri dari Future Stars IPB, kami pamit undur diri and see you in the next episode. Dadah! bye! Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!